selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan pemuda Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Kita akan sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kita akan mulai dengan ibadah kita. Kita awali dengan bersaat teduh. Saat teduh mulai. Selesai. Mari teman-teman kita sama-sama menyanyikan lagu Kita Dipilih dari Segala Bangsa. Kita dipilih dari segala jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat dan kasih dan pernyataan-Mu kepada kami. Kami boleh bersama-sama berkumpul dari rumah kami masing-masing untuk memuji, memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhir. Siapkan hati kami untuk mengikuti ibadah di hari ini. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Johan Nugroho, dengan tema Justice for All. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Berikan Ku Hati. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Mari kita ulang sekali lagi dari awal. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk
berikanku, berikanku, berikanku kasih-Mu. Shalom teman-teman. Mari kita bersatu hati sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh berkumpul walaupun hamba dengan teman-teman berbeda jauh. Tapi kami boleh dipersatukan di dalam persekutuan yang indah. Biarlah kami boleh berbagi, kami boleh belajar firman Tuhan, sehingga Tuhan boleh menguatkan setiap kami di dalam masa-masa ini. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Berkati rekan-rekan di dalam pergumulannya, di tempatnya masing-masing. Biarlah Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Hamba yang penuh dengan keterbatasan, kiranya Tuhan mengurapi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Shalom. Ya, rekan-rekan, ini khotbah terjauh saya, gitu ya, selama saya pernah hidup, karena saya bisa berkhotbah di Jayapura tanpa harus naik pesawat ke sana. Rekan-rekan, saya ini temennya TK ya, Gembala Pak Cahyo. Saya itu temennya TK. Dulu saya juga nggak tahu, ternyata waktu sekolah Alkitab, tahu-tahu ada adik kelas saya datang terus bilang, kamu teman TK saya, begitu ya. Dan ternyata itu Pak Cahyo, dan ada fotonya. Waduh, saya baru tahu. Saya nggak punya fotonya, mungkin nanti Cahyo bisa kirim saya, gitu ya Pak Cahyo ya. Jadi saya satu seminari, satu sekolah, dulu saya di Blora, satu TK sama Pak Cahyo ya. Mama kami saling kenal, sudah almarhum keduanya. Dan bersyukur buat kesempatan hari ini, saya sekarang melayani di GKY Puri Indah di Jakarta, GKY Puri Indah, dan saya juga sedang merintis sebuah komunitas yang namanya Vestige. Itu sebuah komunitas untuk anak-anak muda yang suka berpikir unik, berpikir aneh, kadang-kadang pikirannya sulit diterima di gereja gitu ya. Ada anggotanya yang masih belum percaya Tuhan, lagi bergumul sama Tuhan, dia bisa datang, dia bisa ngobrol. Kita juga sering sudah mulai online baru 1 kali. Kalau teman-teman ada yang ikut silahkan begitu ya. Biasanya sebulan sekali di minggu keempat, hari Jumat kita ada Zoom, kita ngomongin tentang kehidupan, tentang berjalan, tubuh, dan segala macamnya ya. Jadi ini komunitas Kristen tetapi bukan menggantikan gereja, tapi di situ orang-orang dari berbagai kalangan begitu ya, yang tidak harus percaya Tuhan pun bisa ngobrol bersama dengan kita ya. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema ya, justice for all, keadilan untuk semuanya. Oh ya, saya udah menikah, putri saya 3 ya. Tidak ada putra, jadi saya paling merasa diri ganteng di rumah ya. Kita akan berbicara tentang sebuah tema keadilan, justice for all. Mari kita baca bersama-sama bagian firman ini ya. 1, 2, 3. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir ya. Saya ulangin, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Jadi ini sesuatu yang paralel, sesuatu yang sejajar. Keadilan gulung-gulung seperti air, kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Nanti kita akan melihat keadilan dan kebenaran di dalam Alkitab itu selalu bersama. Dia tidak terpisahkan. Teman-teman, saya sangat tersentuh dengan foto ini ya. Ini adalah Dewi Keadilan dan ternyata timbangannya udah mau jatuh dan pedang yang biasanya dipegang untuk menghakimi begitu ya, ditusukkan ke tubuhnya sendiri ya. Ini sebetulnya gambar bahwa keadilan itu udah nggak ada, keadilan itu udah mati ya. Gambar ini muncul ketika
beberapa waktu yang lalu ya, beberapa tahun lalu ada seorang gubernur ya yang mengalami ketidakadilan begitu ya, sehingga banyak orang-orang kecewa dengan keputusan pemerintah dan akhirnya beberapa mempost foto ini. Akan kematian, akan ketiadaan keadilan begitu ya. Keadilan nggak ada, keadilan udah lenyap di Indonesia begitu ya. Ini adalah sebuah foto yang bernama dari sebuah personifikasi alegoris dari keadilan. Jadi gambaran akan keadilan ya. Wanita ini melambangkan keadilan ya. Patung ini melambangkan keadilan, ini disebut Lady of Justice, jadi putri keadilan ya. Ini patungnya, teman-teman. Ditandai dengan apa? Biasanya ditutup matanya atau matanya tertutup. Artinya apa? Nggak berpihak. Dia nggak berpihak. Ya, dia tidak berpihak kepada seseorang. Ya, dia berusaha fair, objektif. Yang kedua ada gambar timbangan. Timbangan itu artinya apa? Dia akan mengadili, menghakimi sesuai dengan yang benar atau yang salah. Dia tidak berpihak, dia adil. Timbangannya itu adil. Dan ada pedang. Pedang itu artinya apa? Pedang itu untuk menghukum. Ketika ada yang mengalami ketidakadilan, pedang itu juga lambang kekuasaan, lambang otoritas, ya. Ada keberanian di sana, ada otoritas, ada kekuasaan. Dan dia menggunakan jubah filosof, artinya sebagai sebuah panggilan, ya, sikap untuk mewujudkan keadilan. Ya. Ini simbol keadilan dunia, ya. Bahwa keadilan itu tidak berpihak, keadilan itu berani menghakimi dengan adil, dan dia terus memperjuangkan keadilan. Setuju nggak simbol ini? Kalau keadilan itu sebetulnya seperti ini. Benar nggak kira-kira? Sesuai dengan Alkitab nggak? Ayo. Setuju nggak? Ada yang nggak setuju? Nggak setuju boleh ngomong kalau nggak setuju. Ada? Ya? Ini ada sesuatu perbedaan, rekan-rekan. Kenapa? Karena keadilan itu digambarkan tertutup. Keadilan itu digambarkan tidak berpihak. Tapi kalau di Alkitab, Tuhan itu digambarkan apa? Matanya kenapa? Tertutup nggak? Enggak. Digambarkan matanya melihat. Melihat siapa yang berbuat jahat, siapa yang berbuat tidak jahat. Tuhan di Alkitab itu melihat mana yang jahat, mana yang nggak jahat. Dan Tuhan berpihak atau enggak? Tuhan berpihak. Tuhan berpihak kepada orang-orang yang mengalami ketidakadilan, sehingga dia akan menghakimi orang-orang yang melakukan ketidakadilan. Jadi keadilan di Alkitab berbeda apa? Keadilan itu terbuka lebar matanya, melihat bahkan hati manusia, dan juga apa? Ketika keadilan itu ada di muka bumi, dia berpihak kepada apa? Kepada orang-orang yang mengalami ketidakadilan, teman-teman. Kepada yang mengalami ketidakadilan, Allah itu berpihak. Itu sesuatu yang berbeda sekali yang ada di Alkitab kita, teman-teman. Ya. Mari kita akan lanjutkan. Saya akan putarkan teman-teman sebuah video, ya. Initially, the trade was barter. When they shipped slavery, the same rooms were also converted into dungeons. One of the things you can kind of tell as soon as you get in this room is the smell. The fact that you can still smell like menstruation and kind of, it has, because it's original floor, I guess it keeps that smell. Baunya sampai masih ada. Portuguese soldiers, missionaries and merchants. Ada banyak di situ. Missionary juga, penginjil-penginjil juga ada di sini. Kadang-kadang dia bisa mengambil budak itu, ya, untuk masuk ke kamarnya dia, wanita-wanita itu. Dan ini tempat, di bawah itu tempat budak-budak diikat, di penjara, untuk dikirim ke seluruh dunia. Ini, kalau ada budak wanita, dia akan diikat pakai bola besi itu kakinya, kalau dia tidak taat. Kalau pria kasihan,
Ada namanya dead cell. Sel kematian. Kalau berontak, melawan, dimasukkan situ tanpa makanan minuman sampai mati. Maka ada gambar tengkorak di sana. Mereka terpisah dari keluarganya, nggak bisa lihat anak. Ini tempat mereka menunggu kapal. Ada pintu yang tidak bisa kembali. Kenapa? Mereka melalui pintu ini dikirim ke seluruh dunia. Ke Eropa, ke Amerika, mereka dikirim ke sini. Selama 2 abad di sini. Which makes it impossible to count the number of lives lived in chains. Kasian ya. Teman-teman tahu nggak? Di situ ada missionary. Penginjil-penginjil. Ada pemerintah. Dan ternyata di tempat itu, teman-teman, itu budak-budak kulit hitam dikirim ke seluruh penjuru dunia. Ya. Di situ ada gereja di atasnya, ada chapelnya. Tulisannya apa? Allah yang memilih Sion. Dan terjadi perbudakan selama 2 abad. Ya, ya. Jadi mereka ibadah di atas, tapi di bawah ada orang yang dibunuh, ada yang dibelenggu, dan mereka diperjualbelikan. Itu terjadi. Sehingga ketika ada sebuah konferensi, ya, di sana ada sebuah pertemuan, banyak anak-anak Kristen datang ke sana dan mereka sedih. Kenapa? Karena ini terjadi di kalangan kekristenan. Ternyata kekristenan juga pernah melakukan ketidakadilan. Ada politik, ada ekonomi, ada bisnis di dunia. Dan budak diperdagangkan dengan luar biasa. Mereka terpisah dari keluarganya, terpisah dengan orang-orang yang dicintainya. Ya, beberapa mati, disiksa, bahkan dikatakan tadi, di atas itu gubernur bisa memilih wanita-wanita yang dia mau. Mereka Kristen. Ya, ada ketidakadilan di sana. Ya, jadi apa itu ketidakadilan? Ketidakadilan adalah ketika sesama manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu diperlakukan dengan tidak layak, seperti benda direndahkan demi apa? Demi keuntungan orang-orang tertentu. Itu ketidakadilan. Jadi ketidakadilan di dalam Alkitab bukan masalah Tuhan tidak memberi ini atau itu gitu. Tuhan menghukum iya, tetapi ada sesuatu yang penting apa? Ketidakadilan adalah ketika kita memperlakukan sesama manusia kita itu kayak benda. Kayak benda. Ya. Kayak benda. Benda itu apa? Ini benda. Ya. Ini benda, teman-teman. Diperlakukan kayak benda. Jadi dipakai. Setelah nggak pakai, ya udah selesai. Itu terjadi. Sekarang teman-teman kita bisa deketin kita kenapa? Oh, karena kita pinter. Dideketin. Habis kita nggak mau tolong dia, ditinggal. Kenapa? Nggak menguntungkan aku. Teman-teman bisa deket sama temannya kenapa? Karena duitnya banyak, bisa nraktir makan. Setelah duitnya habis, nggak mau. Ya, itu adalah ketidakadilan. Ya. Termasuk nanti bisa sama hamba Tuhan deket-deket sama Pak Cahyo. Kenapa? Supaya menegur mama papaku. Mama papaku itu di rumah itu marah-marah. Aku deket Pak, mama papa begini mau sharing gitu ya. Waktu dinasihati kamu harus taat. Enggak, tapi kan orang tua juga harus dinasihatin. Tumba apa? Memakai hamba Tuhan untuk apa? Untuk menegur yang lain. Itu juga memperlakukan sebagai alat. Itu ketidakadilan. Di dunia kita sama. Dan hari ini mungkin tidak ada yang seperti ini. Tapi banyak orang yang memperlakukan orang lain seperti benda. Ya, seperti benda. Cuma dipakai. Setelah tidak bisa dipakai, enggak. Saya tanya, zaman dulu sama zaman sekarang jahat mana? Ayo. Ada nggak yang bisa jawab? Jahat mana zaman dulu, zaman sekarang? Oke. Ada yang berani jawab? Nggak ada. Siapa yang bilang zaman sekarang? Angkat tangan dalam hati, gitu kan? Siapa yang bilang zaman dulu? Angkat tangan dalam hati. Kalau bilang zaman, zaman dulu lebih jahat ya, Pak. Sekarang nggak jahat. Oke, thank you. Udah ada yang angkat tangan. Ya, kenapa? Kalau dulu itu bisa orang itu dibunuh, disiksa kayak ini. Sekarang nggak ada. Nggak boleh dilaporin sama pemerintah. Ya kan? Ini nggak adil. Ya, nggak jahat.
Nggak jahat sekarang. Benar. Ya. Padahal Alkitab mengatakan loh, nanti hari-hari tambah jahat. Kok nggak jahat? Ya kan? Semakin manusia mendekati akhir zaman akan tambah jahat. Kok zaman dulu lebih jahat, sekarang enggak? Sekarang saya tanya, kalau saya nggak suka sama orang, saya pukul, saya bunuh dia, saya jahat nggak? Jahat. Ya kan? Tapi jahat mana? Saya nggak suka sama orang, tapi orang itu masih bisa menguntungkan saya. Jadi saya memakai orang itu. Ya udah, bikin aku kaya, bikin aku seneng, segala macam. Setelah mau meninggal, nggak boleh meninggal. Kenapa? Masih bisa dipakai. Saya sembuhin lagi untuk dipakai lagi. Saya jahat mana? Ya, ayo, jahat mana? Kalau zaman dulu langsung dibunuh, langsung disiksa pesta. Kalau sekarang nggak boleh mati. Selama apa? Selama bisa menguntungkan aku. Selama bisa nyenengin aku, nggak usah dibunuh. Kalau bisa disembuhin, udah disiksa lagi, sembuhin lagi, siksa lagi. Ini jahat, lebih jahat. Kenapa? Karena selama bisa menguntungkan dia, ada harganya. Kalau nggak bisa, ya udah ke laut aja. Dikirim pakai kapal gitu ya. Dari Papua kemana terserah. Ya, teman-teman, ini adalah injustice. Sekarang saya tanya, yang injustice biasanya kaya atau miskin? Yang kaya atau yang miskin? Ayo. Siapa yang bilang yang kaya? Sungkan gitu ya. Siapa bilang yang miskin? Ayo. Yang injustice yang mana? Yesus sering negur loh. Kalau orang yang kaya sulit masuk kerajaan surga. Tuhan kaya nggak? Yang paling kaya di dunia siapa? Tuhan, pemilik alam semesta. Tapi dia ada di kerajaan surga. Tapi orang kaya sulit. Kenapa? Berarti yang tidak adil orang kaya atau orang miskin? Tunggu dulu ya. Tuhan sayang mana? Orang kaya sama orang miskin? Ada yang bisa tahu? Tuhan sayang mana? Tuhan sayang saya pokoknya Pak. Nggak peduli lah. Ya. Mau orang kaya namanya Tuhan sayang saya. Itu yang paling penting ya. Teman-teman, ketidakadilan ini bahaya loh. Kenapa? Keadilan atas nama keadilan juga bahaya. Kenapa? Karena kadang-kadang orang yang mengalami ketidakadilan itu bisa jahat. Bisa jahat. Ya enggak? Bahkan bisa lebih jahat daripada yang jahat sama dia. Tapi ini jangan nonton yang masih kecil-kecil ya. Agak serem filmnya, yang Joker terakhir. Joker terakhir ini mengalami ketidakadilan. Dia tuh awalnya baik, mamanya itu pelayan yang setia, seorang businessman begitu ya. Dia berusaha untuk senyum, dia pengen membahagiakan mamanya, dia berjuang. Tapi ketika hidup dia itu mengalami penindasan, dia alami siksaan, dihina, dipukulin. Padahal dia benar-benar mau cari uang dengan sangat tulus. Akhirnya dia nggak kuat. Ketika dia nggak kuat, dia itu jadi marah dan dia akhirnya melakukan kekerasan. Dan ketika dia melakukan kekerasan, dia puas. Ya, kasihan film ini. Ini film Joker perspektifnya yang berbeda. Kalau teman-teman nonton, pasti kasihan sama Joker. Ya, beberapa murid saya mengatakan, wah, bener Joker ya, capek aku jadi orang baik. Kenapa? Kalau jadi orang baik kayak dia, kita kadang-kadang harus melawan, kita harus jahat. Nggak boleh kita jadi yang baik. Ya, sehingga di film itu ada kata-kata, ketika kamu miskin, mereka akan lihat wajahmu. Tetapi ketika kamu kaya, mereka baru melihat hatimu. Waduh. Artinya apa? Artinya gitu, kamu mau miskin, kamu kelihatan hatimu nggak pernah dilihat. Oh, miskin dilihat aja. Kamu memang miskin, nggak peduli orang-orang. Tapi begitu kamu kaya, kamu lakukan kejahatan. Oh, dia mungkin hatinya baik ya. Mungkin dia begini-begini ya. Jadi ini sesuatu yang real. Ya. Orang yang mengalami ketidakadilan, itu benar-benar bisa jahat. Ya. Joker di sini miskin, tahu-tahu bisa jahat sekali. Ya. Jadi, yang melakukan ketidakadilan bisa yang kaya, bisa yang miskin. Ngerti? Jadi, Tuhan itu sayang sama siapa? Tuhan sayang sama orang kaya atau orang miskin? Tuhan sayang sama semua orang, tapi dia gitu ya, mengasihi semua orang begitu ya. Tapi Tuhan marah sama siapa? Marah sama yang kaya atau yang miskin? Yang tidak adil. Karena tidak adil itu bisa kaya.
bisa miskin. Maka ada kerusuhan. Ada kerusuhan ketika digerakkan. Kenapa? Karena ada jiwa injustice. Oh, lihat nih masyarakat, ada orang-orang kaya yang berpesta. Kamu orang miskin, maka jarah. Akhirnya atas nama keadilan, orang-orang itu bisa disuruh menjarah, menghabiskan uang dan harta, melakukan kejahatan. Jadi ini bahaya. Orang kaya atau orang miskin bisa rentan dengan ketidakadilan. Dan ketidakadilan yang ngeri adalah injustice in the name of justice. Waduh, apa artinya? Ketidakadilan atas nama keadilan. Ya. Ketidakadilan atas nama keadilan. Aku memperjuangkan keadilan, ternyata nggak adil. Ya. Saya beberapa kali mengajar, begitu ya, mengajar sekolah, dan ketemu loh, ada anak-anak itu yang dibully di kelas. Ya. Ada satu anak disakiti sama temennya. Ketika disakiti sama temennya, dia marah, dia kecewa, dia sedih. Dia cerita ke teman-temannya yang lain, aku dijahatin. Dia cerita ke A, B, C, D, sampai Z. Biasanya kan absen di dalam kelas gitu ya, A sampai Z. Z yang paling terakhir. Nanti kalau cari nama anak, pikir-pikir. Yang di tengah-tengah aja, jangan terlalu di depan atau terakhir gitu ya. Namanya ya, kayak saya IJ gitu ya. Jangan yang A, dipanggil duluan, kasihan gitu ya. Jangan yang paling belakang ya. Wah, ini ternyata akhirnya dia yang mengalami kejahatan itu, dia bisa bawa temennya satu kelas untuk apa? Untuk musuhin satu orang. Dia jahat nggak? Jahat. Jadi sama-sama jahat. Bisa lebih jahat atas nama keadilan. Jadi teman-teman hati-hati. Kita yang bersuara keadilan, kita bisa injustice, kita bisa nggak adil sama orang. Ya, sering terjadi. Aku disakiti. Ngomong lagi, aku disakiti. Satu gereja menyakiti orang itu. Begitu ya. Ini sesuatu ketidakadilan, teman-teman. Ini sesuatu yang harus kita hati-hati. Setiap kita, Pak Johan, semua kita bisa nggak adil. Ya. Mungkin hari ini saya bisa good, tapi bisa loh suatu hari saya tahu-tahu saya nggak marah dan saya, oh ini nggak adil, tapi ternyata saya juga nggak adil akhirnya. Ya, kita harus hati-hati, kita harus mawas diri, hati-hati, kita bisa nggak adil. Ya, maka kita harus bagaimana, Tuhan, tolong aku untuk adil. Untuk bisa adil sama orang lain. Dengan cara apa? Memperlakukan orang lain tidak sebagai alat. Tapi aku betul-betul mencintai orang lain. Ya. Anaknya Pak Johan kadang-kadang kelihatan baik banget. Pak, bla 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 bla, Pak gini-gini, deket-deket. Ketika mau pergi, Pak ikut Pak. Kenapa? Mau nemenin Papa. Saya udah tahu itu nggak mau nemenin. Kalau saya pergi ke Indomart, ya tempat mart, biasanya dia nemenin saya, terus saya nggak tega, pasti saya beliin makanan gitu ya, pasti beliin jajan. Nah saya udah tahu dia, kalau papa ikut pergi, tapi kalau mamanya jarang pergi. Kenapa? Karena mamanya lebih tegas kalau untuk jajan, permen dan segala macamnya. Saya kadang-kadang nggak tega gitu, gitu supaya pengen mereka bahagia dan gitu. Kenapa kamu pergi? Saya tanya, enggak, pengen temenin papa. Jangan bohong ya, kamu mau memanfaatkan papa gitu ya. Maksudnya apa? Dia mau pengen sesuatu tapi alasannya apa? Alasannya nemenin papa. Kalau mama nggak ditemenin, kalau papa temenin, kenapa? Karena papa kalau ditemenin itu bisa, itu permen gitu. Boleh nggak sih kita punya kepentingan sama orang lain? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Ingat nggak sih? Punya nggak sih temen yang kadang-kadang gini, dia pengen sesuatu dari kamu, minta tolong, tapi dia muter-muter dulu. Gimana kabarnya? Halo, lama gak ketemu ya, kangen. Bisa tolongin gue nggak? Itu malas banget. Bener nggak? Saya pernah punya adik bimbing, ya, adik bimbing. Udah lama gak ketemu. Dia kontak sama saya, Ko Johan, aduh gimana kabarnya, lama gak ketemu, dulu pelayanan bareng, wah saya bahagia. Ternyata jasa saya diingat, siapa yang gak bahagia gak diingat jasanya gitu. Aduh thank you, kok boleh main gak ke rumahnya Kojo? Oh boleh, silahkan. Kapan mau main? Tak siapin ya, makan di sini ya. Saya sudah menyambut dengan semangat. Oh iya, aku udah punya pacar, boleh ikut? Oh boleh. Wah mau kenalin pacarnya, berarti aku kakak pembimbingnya dia. Wah begitu datang di rumah, halo kok, aduh lama ya gak ketemu, dulu kita ketemu cerita pelayanan. Habis
habis itu, kok udah punya asuransi belum? Sedih nggak sih? Sedih nggak sih? Sedih loh. Sedih rasanya. Aduh, ternyata demi menawarkan asuransi, bekerja asuransi good, menolong orang. Jangan salah. Ya, bisa membukakan orang, asuransi yang baik dan segala macam. Nggak mendukung, perlu. Tapi nggak gini caranya. Kalau mau menawarin asuransi, kok aku ini sekarang kerja asuransi loh, kok mau nggak? Langsung aja. Jadi saya bilang sama anak saya, nggak usah kamu bilang nemenin Papa, nggak usah. Papa kamu bilang, Pak, aku pengen jajan, ayo. Ya udah ikut aja. Nggak usah pakai hal-hal yang indah, yang baik. Orang Kristen itu sering gini. Saya kesel kadang-kadang, kenapa? Kalau mau pelayanan, mau penginjilan gitu ya, biasanya, ayo kita bagi-bagi makanan. Setelah dibagi-bagi makanan, supaya apa? Supaya orang itu baik sama kita, kita menceritakan Kristus. Itu jahat. Kalau memang ada orang kelaparan, tolong. Kenapa? Karena kamu harus mengasihi orang sesamamu. Dan itulah berita Injil. Nggak usah pakai alasan-alasan. Gimana ya caranya bisa masuk? Sekarang saya tanya, kalau kita orang Kristen, ternyata kita kena gempa, kondisi kita sulit, terus ada agama lain. Oke, kita tolong. Habis itu kita ceritakan. Kita suka nggak? Kita nggak suka. Kenapa kita gitukan orang lain? Maka kita harus bertobat. Kalau memang mau menolong orang, tolong dengan kasih Kristus. Dia akan melihat, kenapa melakukan ini? Nggak tahu, aku harus mengasihi. Aku nggak bisa nggak mengasihi. Mengerti? Ini ketidakadilan. Ya, menggunakan kebaikan in the name of love, good. Ya. Saya yakin Yesus nggak suka. Yesus nggak bakal suka seperti ini. Teman-teman, ini sesuatu yang real ya. Jadi kita punya kepentingan boleh. Jadi saya belajar. Kalau saya ketemu teman, saya mau butuh tolong, saya akan ngomong, aku cari kamu, aku butuh pertolongan. Supaya apa? Supaya aku tidak memanipulasi. Dan nggak apa-apa kan minta tolong. Minta tolong menunjukkan saya lemah dan saya butuh bantuan. Mengerti? Daripada saya bilang, gimana kabarnya? Kangen sama kamu. Padahal saya nggak kangen. Saya lagi butuh tolong. Jahat teman-teman orang kalau kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Mulai hari ini berubah. Berubah kita semua. Latihan. Kenapa? Karena dunia kita ngajarinya kayak gitu. Bahkan di gereja kita diajarin keliling-keliling dulu untuk masuk intinya. Itu nggak good. Itu akan mengecewakan banyak orang. Ya, beberapa teman juga mengatakan lebih baik langsung ngomong di depan. Kita tahu. Dan itu menunjukkan kerendahan hati kita. Kita punya kebutuhan, kita pengen ditolong. Setelah selesai, dia bisa atau nggak bisa, kita lama ya, udah nggak ketemu ya, gimana kabarmu? Good. Ya, balik sekarang, berubah. Ini hal sederhana, tapi ini prinsip, teman-teman. Ini salah satu keadilan dan ketidakadilan. Ya, saya sering dihubungin sebagai seorang hamba Tuhan, dianggap apa? Pasti jemaatnya banyak, gitu kan ya. Ya, kalau cuma aja banyak ya nanti kalau aku punya bisnis siapa tahu bisa tersebar kemana-mana gitu ya. Itu kan juga nggak good. Tapi kalau dia datang langsung, kok Johan aku lagi bisnis, aku minta tolong kalau yang betul. Itu lebih bagus, saya lebih menghargai orang yang jujur. Nggak usah tanya kabar gimana, kangen lama, padahal nggak kangen. Ya. Kalau kangen bener-bener nggak apa-apa. Ya. Oke teman-teman, saya akan lanjutkan. Jadi ada kata untuk kebenaran dan keadilan tadi. Kata keadilan itu misfat. Kata kebenaran itu sedekah, sadakah. Jadi kata sedekah itu kebenaran. Jadi ketika orang itu sedekah itu kan dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu juga ada kaitannya dengan bahasa Semit, Ibrani. Kata sedekah itu aslinya kebenaran. Ya, ketika kamu melakukan sedekah, artinya kebenaran. Kenapa? Karena kamu memperlakukan orang lain itu untuk menolong mereka supaya derajat mereka bisa naik. Hari ini mereka nggak bisa makan, kamu kasih sedekah, mereka bisa makan. Mereka sebagai manusia sama kayak kamu bisa makan. Dan ternyata kata sedekah juga diterjemahkan doing righteousness atau doing justice. Jadi kata sedekah itu juga dilakukan melakukan keadilan. Artinya apa? Nggak ngerugiin orang lain, tapi memelihara orang lain. Yang hidupnya lebih rendah, lebih sulit, lebih sengsara dari kita. Ketika kita sedekah, kita itu melakukan kebenaran. Ya. Jadi sebetulnya kata ini tuh saling berkelut. Kita nggak bisa pisahin antara justice and truth.
Berkaitan apa? Memperlakukan sesama kita. Kenapa? Karena dunia ini ada ketidakadilan. Ada orang yang direndahkan. Ada orang yang ditinggikan. Dan kadang-kadang, semua saling jahat. Ada orang yang rendah, yang miskin jahat. Ada orang yang kaya jahat. Ada yang miskin, manfaatin orang yang kaya. Banyak. Ya. Ada anak buah yang manfaatin bosnya supaya dia bisa naik lebih kaya lagi. Tapi ada bos yang memanfaatkan anak buahnya jahat. Tapi ada anak buah yang adil, ada bos yang adil. Itu yang benar. Ya. Nah, teman-teman, inilah keadilan, memperlakukan orang. Kenapa dunia ini penuh dengan ketidakadilan? Maka kita dipanggil untuk apa? Mendatangkan keadilan, untuk menghadirkan keadilan di dalam keseharian kita. Tapi bahayanya apa? Kita gampang sekali nggak adil. Kita gampang sekali memperlakukan orang nggak baik. Ini yang masalah. Teman-teman, ayat ini diambil dari Hosea, ya. Amos. Kitab Amos itu sesuatu yang benar-benar penting untuk keadilan. Ya kenapa? Karena Amos ini disebut nabi yang memperjuangkan atau meneriakkan keadilan. Ya. Amos itu meneriakkan keadilan. Nama Amos berat. Kenapa? Nama Amos itu artinya beban. Ya. Kehidupannya penuh beban. Kenapa? Karena neriakin keadilan. Ya. Di sini Amos itu tinggalnya di dekat Yerusalem sini. Ini ada kerajaan Israel waktu itu terpecah jadi dua. Amos itu di daerah dekat Yerusalem ini, dan ternyata dia melihat Israel itu maju pesat. Israel itu maju pesat, tapi ternyata di tengah kemakmuran dan kekayaan Israel, banyak orang-orang menangis karena ketidakadilan. Kelihatannya bangsanya maju, tapi ternyata banyak ketidakadilan. Teman-teman, bisa kelihatannya gereja kita sukses, bisnis kita sukses, tapi ternyata ada karyawan-karyawan yang mengalami ketidakadilan, yang nangis. Kenapa? Karena mengalami ketidakadilan. Dan Amos ini bukan orang miskin. Amos ini orang yang cukup mampu, teman-teman, sebetulnya. Kenapa? Karena Amos ini itu dikatakan penggembala dan pengumpul buah. Pengumpul, bukan pemungut. Jadi dia orang-orang yang ngumpulin buah ara itu bisa dikumpulin, dia dijual. Jadi dia itu kayak seorang bisnismen yang sebetulnya cukup sukses. Ya, tapi dia pergi jauh-jauh ke Israel untuk apa? Untuk menegur pemimpin-pemimpin Israel supaya bertobat. Kenapa? Karena banyak ketidakadilan. Dan buktinya adalah ada jurang antara kaya dan miskin. Boleh nggak ada kaya dan miskin? Masalah nggak? Ada kaya dan miskin. Tapi ketika ada jurang, berarti nggak ada jembatan. Kaya dan miskin itu nyata. Kenapa? Karena itu Tuhan yang kaya dan kita yang miskin. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang kaya itu rela turun untuk apa? Untuk menolong orang-orang yang miskin. Kalau ada jurang, nggak mau. Yang kaya ya udah urusan sendiri, yang miskin. Di gereja selalu ada yang kaya dan yang miskin. Itu nggak masalah. Tetapi apakah ada kasih di dalam gereja? Yang menjadi masalah adalah kasih di dalam gereja. Ya. Bagaimana di dalam gereja kita melatih yang kaya untuk berbagi dengan yang kekurangan. Sehingga yang kekurangan merasa dicintai. Ternyata gue punya saudara seiman yang peduli. Ketika aku kesulitan, dia ada. Tapi ini tidak terjadi di Israel. Yang kaya ya udah, lu mati aja. Karena lu tidak rajin. Karena rajin panggil kaya. Bohong. Banyak orang rajin. Nggak kaya. Betul nggak? Kenapa? Karena mengalami ketidakadilan. Banyak orang rajin nggak kaya. Itu bohong pelajaran mengatakan rajin pangkal kaya. Ya. Ada kenyataan ketidakadilan di dunia ini. Walaupun kamu rajin seperti apapun, tapi kadang kamu ada di dalam sebuah sistem yang injustice, sistem yang nggak adil, kamu sulit untuk naik. Tapi whatever, kamu tetap sekalipun tidak kaya, kamu bisa menjadi orang-orang yang diberkati. Amin. Sekalipun kamu tidak kaya, kamu bisa lebih kaya daripada orang yang kaya. Dengan apa? Dengan kamu, walaupun kamu kekurangan, kamu bisa berbagi sama orang lain. Amin. Kalau kaya tidak bisa berbagi, dia kaya nggak? Orang yang kaya adalah orang yang bisa berbagi. Kenapa? Kalau berbagi dia berarti merasa punya lebih, walaupun nggak lebih. Bagi orang dia lihat dikit, tapi dia rela berbagi. Berarti gue kaya, gue bisa kasih orang. Kalau lu punya kaya kayak gimana pun nggak bisa kasih orang, lu kaya nggak? Miskin. Mengerti? Jadi kekayaan itu dihitung dari berapa banyak yang kau bisa bagi sama orang lain. Itu prinsip Alkitab. Teman-teman, ya, banyak orang-orang yang kaya ternyata miskin. Kenapa? Sekalipun udah punya banyak, dia nggak bisa berbagi sama orang lain.
Maka yang dipuji Yesus ada janda yang miskin, tapi tetap bisa mempersembahkan. Wow, itu orang kaya. Jadi rubah mindset kita. Ada ketidakadilan, teman-teman. Maka itu Amos berteriak mendatangkan keadilan, teman-teman, di Israel. Ya, dan ada ayat yang keras saya akan bacakan buat kita. Ini salah satu ayat sebelum ayat tadi. Amos ngomong apa? Aku membenci mereka beribadah, orang Israel beribadah. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Jadi Tuhan ngomong, aku nggak suka sama ibadahmu. Jadi mereka orang yang orang Israel itu menyembah Tuhan dan memuja Tuhan, dan perayaannya heboh dan luar biasa, megah. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadamu korban-korban bakaran, korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, yang gemuk, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu, aku nggak mau dengar. Lihat, Tuhan nggak mau dengar ibadah yang heboh, mewah. Ketika apa? Ketika tidak ada kasih dan keadilan, kebenaran keadilan di jemaat Tuhan. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Inilah ibadah yang Tuhan mau. Bukan hebohnya, tapi ada kasih, ada keadilan, ada kebenaran yang dihidupi. Dan menjadi sebuah injustice yang radikal ketika apa? Injustice terjadi di tengah-tengah umat Allah yang memuja Allah yang adil. The justice God. Keadilan Allah. Mengerti? Ketika kita memuja Tuhan yang adil, tapi ternyata ketika melakukan ketidakadilan, disitulah ketidakadilan yang paling besar yang Tuhan tidak mau. Teman-teman, apa yang terjadi di zaman Yesus? Di zaman Yesus, lihat ketika Israel dijajah, ya, orang Yahudi bersama Herodes, bersama Romawi, Farisi, Saduki, kaya, tapi sementara banyak orang Israel mengalami penderitaan. Sampai Tuhan Yesus datang, mengobrak-abrik di sini, terjadi penjual belian, terjadi bisnis besar, tempat orang yang harusnya berdoa. Tempat orang kafir itu bisa datang ke bait suci untuk berdoa. Orang yang bukan Israel bisa datang, ini di samping kiri ini bisa datang berdoa. Dibuat jualan untuk keuntungan mereka. Tuhan marah, diobrak-abrik, ya. Ternyata ada orang-orang yang atas nama ibadah, atas nama itu mereka melakukan ketidakadilan. Untuk itu Yesus juga datang. Dan akhirnya Yesus pun harus mengalami ketidakadilan. Di tangan siapa? Di tangan ahli politik, ahli agama, tokoh agama. Disitulah dikatakan salib adalah injustice. Radikal, ketidakadilan yang radikal. Kenapa? Karena semua orang yang berkepentingan kekuasaan uang, mempermalukan, menyiksa, menelanjangi, membunuh raja keadilan yang di seluruh kehidupannya melakukan kebenaran, keadilan bagi orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Maka itu Yesus mati. Ketika apa? Ketika dia meneriakkan keadilan. Dia berhadapan dengan orang-orang yang tidak adil dan dia harus mati di sana. Ya, sang keadilan dibunuh oleh orang-orang yang injustice itu. Di mana? Melalui politik di rumah Allah, melalui politik di politik dunia, melalui gerakan masyarakat, semua menghukum satu pribadi yang terus sampai akhir hidupnya meneriakkan kasih dan keadilan. Teman-teman, keadilan itu sesuatu yang sudah datang tapi dibunuh di dunia ini. Dunia nggak suka yang adil. Dunia mencari yang tidak adil. Tapi keadilan itu ketika dia datang, dia bangkit. Jadi nanti keadilan itu akan menang. Dan keadilan mengatakan apa? Raja yang adil suatu hari itu akan datang untuk mengadili dengan pedangnya yang tajam, untuk mengadili orang-orang di bumi ini. Yang jahat akan dipukul, yang tidak adil akan dipukul. Mungkin sekarang ketidakadilan berkuasa, tapi suatu hari keadilan akan menghukum itu. Dan orang-orang yang percaya raja yang adil ini, ya, akan datang, hidup dengan cara apa? Dengan terus berusaha. Kenapa? Karena kita bisa nggak adil. Kita bisa jahat. Seperti Daud, bisa jatuh nggak adil. Kita bisa juga. Tapi kita mau hidup kita terus Tuhan setiap hari. Ajar aku untuk adil. Terhadap anak-anak, ajar untuk adil. Ya, terhadap rekan-rekan, ajar untuk adil. Terhadap orang tua, ajar aku adil. Kadang kita juga bisa nggak adil sama orang tua. Ya,
Kita bisa nggak adil, kita bisa jahat. Padahal orang tua kasih, tapi kita juga merasa, oh dia lebih kasih yang lain. Kita nggak mau melihat bahwa ternyata ada kasih juga yang dinyatakan kepada kita. Kita bilang, enggak, orang tua kita jahat. Ada ketidakadilan, teman-teman. Memang orang tua punya kelemahan, pasti ada. Ada sesuatu yang melukai. Tapi apakah tidak ada sedikit pun yang kasih? Ya, ketika ada sedikit pun tidak ada kasih, paling nggak Tuhan bisa hadirkan orang tua yang lain buat hidupmu atau saudaramu. Teman-teman, keadilan itu belum datang. Maka kita menyongsong keadilan itu. Keadilan itu belum terjadi secara penuh di muka bumi. Maka ketidakadilan di mana-mana. Maka umat Allah yang menyongsong keadilan itu hendaklah mendatangkan keadilan setiap harinya di pertemanan kita. Ko Johan itu ngajar, pernah bikin satu tugas namanya tugas kelompok. Ya. Beberapa tugas kelompok enak buat saya. Kenapa? Periksanya tinggal satu kelompok, masukin nilai langsung 5 anak. Enak gitu ya. Apalagi kalau muridnya banyak, ya kan? Buat anak-anak juga enak gitu ya. Bisa kerjasama, udahlah yang nggak pinter-pinter amat bisa mengalami anugerah nilai gitu kan ya. Enak gitu ya. Tapi ternyata ketika saya melakukan itu, ternyata ada satu anak datang. Dia nggak punya kelompok. Oh, saya baru tahu, ternyata di sekolah ada anak-anak yang memang dikucilkan, nggak bisa bergaul, kesulitan bergaul, karena minder dan segala macam. Biasa mereka datang dan, Pak, aku nggak bisa punya kelompok. Udah, tugas kelompok. Di situ saya belajar. Ternyata ada anak-anak yang mengalami ketidakadilan. Dia nggak bisa temen jauhin dia. Akhirnya ketika saya melakukan tugas, saya bilang, oke, tugas kelompok. Tapi ketika ada anak-anak yang betul-betul sudah berusaha, tapi nggak ada kelompoknya, kamu bisa datang sama saya. Saya akan spesial kasih kamu tugas. Tapi kamu tetap berusaha mencari kelompok. Terus saya bilang sama teman-teman, teman-teman, tolong ajak temanmu yang tidak punya kelompok. Kasihan. Mereka itu ada bersama kamu dengan tiap hari. Tapi mereka seolah-olah tidak ada. Itu jahat sekali. Lah, itu yang saya ajarkan ketika saya mengajar. Ya, ada keadilan di sana. Saya nggak bisa pukul rata. Ya, teman-teman, itulah kita mendatangkan keadilan di muka bumi ini, melalui pergaulan kita. Jangan perlakukan teman Anda sebagai benda yang hanya bisa dipakai. Ya. Kalau Anda punya kebutuhan, datang dengan rendah hati, aku butuh ditolong, bisa nggak tolong aku? Itu Anda sebagai orang yang rendah hati, tidak memanfaatkan orang lain. Saya akan akhiri dengan sebuah film, cuplikan sebuah film. Film ini berjudul Justice League. Ya. Di akhir film ini ngomong apa? Kegelapan sejati bukanlah ketiadaan terang. Tetapi keyakinan bahwa terang itu tidak akan pernah kembali. Itu gelap. Ya. Kegelapan sejati bukanlah ketiadaan terang. Tetapi keyakinan bahwa terang itu tidak akan pernah kembali. Kalau nggak ada terang, tapi orang masih percaya, suatu hari terang ini akan menang. Itu belum gelap. Tapi kalau walaupun hari terang, kita bilang nggak ada terang. Nggak akan menang. Adil gak menang. Itu sudah gelap. Ngerti? Sekalipun sekeliling kita gelap, tapi kita masih percaya nanti terang itu datang. Dunia belum gelap. Tapi sekalipun dunia kita terang, kita bilang, oh, nggak ada dunia, nggak ada keadilan di bumi. Itu sudah gelap. Ya. Tetapi terang itu akan selalu kembali untuk menunjukkan kepada kita hal-hal yang seharusnya. Kegelapan kita terlalu dalam dan sekejap akan menelan seluruh pengharapan kita. Tetapi pengharapan itu nyata. Kamu dapat melihatnya. Yang harus kamu lakukan adalah lihat. Teman-teman, waktu gubernur itu di penjara, orang-orang bilang keadilan udah mati. Keadilan udah mati. Tapi saya bilang gini, teman-teman. Keadilan baru lahir. Kenapa? Keadilan belum mati. Keadilan justru tidak mati. Kenapa? Karena saya melihat di Indonesia, orang yang meneriakkan keadilan itu di seluruh tempat. Dia menyalakan lilin-lilin di 10 penjuru tempat. Oke, keadilan tidak terjadi. Tapi keadilan tidak bisa dibunuh di hati orang yang tetap menyalakan lilin itu di sepenjuru tempat. Untuk apa? Untuk meneriakkan keadilan. Berarti ketidakadilan tidak bisa membunuh keadilan. Ketidakadilan justru membangkitkan api di lilin setiap orang di seluruh penjuru Indonesia untuk meneriakkan keadilan. Keadilan tidak pernah mati. Amin. Dan kitalah orang-orang, walaupun dunia gelap. Kenapa lagi? Mana letak mana? Apa lagi? Yang meriakkan keadilan itu. Ya, itu yang ada Papa, suara yang halo. lain. Papa. Teman-teman, biarlah kita boleh mendatangkan keadilan. Amin.
belajar adil, perlakukan sesama dengan baik. Hal yang kecil kita lakukan itu. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, dunia ini gelap. Ketidakadilan itu ada di mana-mana, di sekeliling kami. Mungkin terkadang kami juga bisa melakukan itu di dalam ketidaksadaran kami. Dan kami meminta Roh Kudus boleh berbicara kepada setiap kami, Tuhan. Untuk apa? Untuk menguatkan kami. Untuk menguatkan kami. Dan mengingatkan kami setiap hari ketika saat kami mulai memperlakukan orang lain dengan tidak adil, dengan tidak kasih. Tuhan ingatkan kami, beri kami kepekaan sampai hal-hal sedikit ketika kami meminta tolong, ketika kami sedang marah, ketika kami sedang berelasi. Jaga kami, atur kami, tuntun kami Tuhan. Supaya kami menjadi orang-orang yang tetap di hati kami, walaupun ketidakadilan di mana-mana, kami tetap menantikan keadilan yang sempurna di dalam Yesus Kristus datang di bumi ini. Sehingga setiap waktu itu kami melihat kasih yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Thank you. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Transfer ke nomor rekening gereja, atau teman-teman juga bisa langsung berikan ke Ibu Christine di kantor gereja pada saat jam kerja. Mari teman-teman, kita sama-sama akan menyanyikan lagu Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih atas berkat Tuhan, karena hari ini kami diberkati dengan firman Tuhan, dengan ingat-ingatan dari Tuhan, dari pelajaran Alkitab, dan juga dari hamba-Mu, Ko Johan, yang sudah membagi berkat firman Tuhan bagi kami semua. Tuhan, terima kasih untuk ibadah ini, terima kasih untuk puji-pujian, terima kasih untuk kesempatan melayani lewat persembahan. Biarlah semua yang kami lakukan pada hari ini sungguh-sungguh tulus kami kerjakan untuk Tuhan,
Dan biarlah kami sebagai anak muda ditolong Tuhan, diperlengkapi terus melewati masa muda kami dengan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan melakukan apa yang adil seperti keinginan Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hari ini ke dalam istri dan juga ketiga anaknya, kami serahkan mereka dalam perlindungan-Mu, berikan kesehatan, kekuatan di dalam pelayanannya, juga diurapi oleh Tuhan, jadi berkat bagi banyak anak muda. Kami semua, Bapak Ibu Guru Pembimbing yang terus setia mendampingi setiap hari Minggu, Tuhan juga berkati dengan kekuatan dalam tugas aktivitas keseharian, membimbing kami semua yang masih sekolah, Tuhan tolong, dan juga kami anak-anak siswa, pelajar, agar kami tetap setia mengasihi Tuhan lewat pelajaran kami, bersikap adil kepada orang tua kami dan juga kepada kehidupan teman-teman kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu dan kami minta berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk menegakkan keadilan bagi kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Yohan. Ya, thank you semuanya. Thank you. Terima kasih Pak. Happy Sunday. Happy Sunday semua ya. God bless you. Johan kapan-kapan kontak lagi ya. Thank you ya. God bless you ya. God bless you. Teman-teman, demikian ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Bersama Yesus, aku bisa.